Sorotan lainnya pemirsa, polisi juga terus melakukan penyelidikan terkait dengan kematian Sutribo Karungga X Jampitsus Febri. Polisi kini tengah menelusuri rekaman CCTV untuk mendapatkan petunjuk di kasus tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto. Dalam keterangannya, Budi mengatakan polisi telah mengamankan rekaman CCTV dari klinik modern untuk diperiksa melalui digital forensik. Tak hanya itu, polisi juga meminta rekaman CCTV dari RS Muhammadiyah Taman Puring sebagai bagian dari proses penyelidikan. Budi juga menambahkan bahwa saat ini polisi juga telah memanggil beberapa saksi terkait dengan kematian Sutrimo, kepala rumah tangga atau Karungga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Menurutnya pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan untuk menelusuri secara utuh rangkaian kejadian sejak sebelum korban dibawa ke rumah sakit hingga proses pengantaran jenazah ke Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Penyelidikan yang saat ini masih ataupun sedang dilakukan sampai dengan jenazah itu dikirim ke suatu wilayah di Jawa Tengah bersama Puslapor Barreskrim Polri melakukan olah tempat kejadian peristiwa, olah TKP. Juga melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang saksi, mengambil beberapa barang bukti, mengolah untuk diolah barang bukti dan dilakukan pendalaman. Ada 5 orang saksi yang sudah dimintai keterangan, yaitu Saudara AZ, pengemudi ambulan yang membawa jenazah menuju Banyumas. Dan pemirsa, sudah lebih dari sepekan, tapi misteri kematian Sutrimo yang diduga merupakan kepala rumah tangga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah masih menjadi misteri. Apa yang perlu dilakukan polisi untuk mengungkap kasus kematiannya, dan kita akan membahasnya bersama dengan Adrianus Meliala, Dewan Pakar Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Selamat sore, Prof. Adri. Selamat sore, Mbak. Baik, sebelumnya terima kasih Prof. Adri telah bersedia untuk berbincang bersama kami, dan langsung saja apa sebetulnya yang perlu diungkap lebih dulu terkait dengan kasus kematian Sutrimo yang diduga adalah Karungga dari ex Jampitsus Febri Adriansyah, karena ini kasus sudah berjalan seminggu dan sampai dengan saat ini belum diketahui sebetulnya apa yang menjadi penyebab kematiannya. Apakah ini soal status dari Sutrimo yang lagi-lagi diduga merupakan Karungga dari ex Jampitsus, atau ini terkait dengan penyebab kematiannya, Prof. Ad? Ya, memang yang paling utama harus dilakukan sebetulnya penentuan sebab mati ya, atau cause of death dari almarhum. Dan untuk itu perlu dilakukan penggalian kembali jenazahnya, dilanjutkan dengan otopsi. Nah, namun hal itu nampaknya belum dilakukan oleh kepolisian. Kemungkinan karena kepolisian belum yakin bahwa memang ada hal-hal yang tidak lazim terkait dengan kematian yang bersangkutan. Makanya kemudian lalu dilakukan langkah-langkah pengumpulan bukti yang bersifat sirkumstansial atau ya tambahan lah begitu di TKP maupun juga tadi ya CCTV, demikian juga wawancara terhadap supir ambulans yang mengantar jenazah. Sebetulnya itu semua bisa tidak usah dilakukan sekarang. Dengan kata lain, yang perlu dilakukan adalah pada penggalian jenazah dan dilanjutkan dengan otopsi dulu gitu ya, baru kemudian belakangan itu dilakukan. Namun mungkin karena dalam hal ini kepolisian belum yakin tadi ya, bahwa memang ada hal-hal yang tidak wajar, makanya kemudian lalu dilakukan langkah-langkah yang sebetulnya bersifat sampingan atau tambahan itu dulu. Memang ada risiko dari situasi ini, yakni bahwa dengan semakin lamanya jenazah itu berada dalam tanah, dan kemungkinan nanti ada hal-hal yang rusak pada diri jenazah, sehingga tingkat akurasi dari pemeriksaan jenazah menjadi berkurang. Nah, ini yang nampaknya tengah dipilih oleh kepolisian sebagai opsi. Demikian. Baik, tapi di satu sisi juga sebetulnya polisi menyebut sampai dengan saat ini masih menunggu hasil dari lapor untuk mengungkap penyebab pasti kematian Sutrimo. Dan seberapa juga signifikan hasil dari lapor ini bisa membuat penyebab kematian Sutrimo menjadi lebih terang begitu. Dan mengingat juga dari pihak keluarga ini menyatakan ikhlas, apakah ini juga menjadi pertimbangan ke pihak kepolisian untuk kemudian tidak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk saat ini dan lebih fokus untuk menggali keterangan saksi dan juga mengambil rekaman CCTV di sekitar lokasi? Kalau saya tidak salah, cairan yang tengah diperiksa oleh kepolisian adalah cairan yang diperoleh atau yang ditemukan
di sekitar TKP di klinik apa namanya itu Morden ya kalau nggak salah, atau yang juga yang ditemukan di kamar korban. Nah, maka lalu kemudian dilihat apakah berisi kalau terindikasi racun atau yang lain, itu nampaknya tengah menjadi pengujian. Namun itu juga masih dalam konteks yang saya sebut sebagai circumstantial atau bukti-bukti tambahan. Karena tadi yang paling bisa menentukan adalah otopsi, di mana langsung dikaitkan dengan tubuh korban sendiri. Betul. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah kalau memang benar bahwa terdapat indikasi pidana, maka tentu betapapun keluarga mengatakan rela dan ikhlas, tapi ini kan sudah terjadi satu peristiwa pidana. Nah, untuk itu maka keluarga harus bersedia. Ya tentu perlu ada komunikasi yang baik antara kepolisian dengan keluarga. Tapi pada dasarnya semua warga negara harus tunduk ya. Betul. Ketika ada indikasi peristiwa pidana dan kepolisian sudah mengadakan penyidikan, saya kira dalam hal ini juga keluarga bisa menerima kalau kemudian ekshumasi atau penggalian kembali ini bisa dilakukan. Demikian, Mbak. Baik, Prof. At, dari pihak keluarga, maksud kami dari pihak rumah sakit ini juga sebetulnya menyampaikan bahwa tidak terlihat tanda kekerasan saat tubuh Sutrimo sampai di rumah sakit. Lantas seberapa kuat hal ini juga menjadi alasan bahwa sampai dengan hari ini belum dilakukan otopsi pada jasad Sutrimo, dan juga apakah keyakinan dari pihak kepolisian bahwasannya belum yakin adanya indikasi kekerasan ataupun pidana dalam kematian Sutrimo ini menjadi alasan untuk tidak mempercepat otopsi terhadap jenazah Sutrimo? Ya itu dia, karena kalau misalnya ketika ada orang yang bilang bahwa ada kematian tidak wajar lalu kemudian langsung dilakukan dengan ekshumasi yang juga pada dasarnya adalah satu tindakan hukum, tentu kalau kemudian lalu tidak terbukti kan kepolisian yang malu. Kepolisian juga yang lalu kemudian nanti dipertaruhkan profesionalismenya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang menjadi pertanyaan bagi saya juga, siapa sih yang bilang bahwa nggak wajar gitu ya? Ada yang bilang bahwa orang-orang yang mengantar itu adalah misterius. Nah, saya lalu ragu kalau dibilang misterius kok ada fotonya gitu ya. Lalu kemudian juga supir juga kok bersedia diwawancara. Jadi tidak wajarnya di mana? Kalau dibilang bahwa ada busa keluar dari mulutnya, ya. Nah, secara medis kan cukup banyak hal-hal yang terkait dengan penyakit dalam yang lalu menghasilkan adanya keluar busa dari mulut gitu. Jadi apakah kita lalu langsung mengatakan bahwa ada racun, kan jauh sekali ya. Nah, kesan saya adalah bahwa masyarakat sebetulnya mengaitkan dengan kasus mantan Jampitsus gitu ya. Nah, untuk itu maka ya kalau memang mau tarik ke situ ya jumping sekali. Mesti ada data pendukung yang kuat sekali. Sementara kasus belinya atau tadi ya primary evidence-nya belum ketahuan. Nah, untuk itu maka sekali lagi sebelum sampai pada keputusan untuk melakukan satu ekshumasi yang pada dasarnya adalah langkah yang terbaik ya untuk menentukan apakah ada indikasi pidana apa tidak, maka lalu kemudian dilakukan langkah-langkah pengambilan atau pencarian data yang sifatnya tambahan atau circumstantial. Nah, sekali lagi semoga tidak terlalu lama agar kemudian jenazah yang sudah berada dalam tanah tidak rusak. Demikian. Baik. Dan sebelumnya juga saat ini kita ketahui bahwa seperti yang Anda sampaikan bahwa polisi fokus untuk menggali data-data sekunder melalui keterangan dari saksi dan juga membuka rekaman CCTV begitu. Sebetulnya seberapa krusial peran dari CCTV dalam mengungkap fakta ketika kondisi TKP disebut ini juga sebetulnya sudah tidak steril begitu, Prof. At? Ya, saya berada pada posisi orang yang skeptis ya bahwa memang ada hal-hal yang tidak wajar terkait dengan orang yang mengantar, situasi pada saat mengantar, demikian juga tujuan mengantarnya dan seterusnya. Saya berada pada konteks yang skeptis. Maka ya lihat saja nanti isi daripada CCTV tersebut, adakah gerak-gerik atau adakah percakapan yang memang kita katakan sebagai tidak wajar. Nah, barulah dari situ lalu polisi bisa menjadikan sebagai sandaran ya dalam rangka untuk melakukan satu tindakan sidik gitu. Sekarang ini kita berada pada konteks lidik ya. Nah, begitu kemudian ada indikasi terjadinya perbuatan pidana baru naik ke sidik kan gitu. Jadi ya lihat saja nanti apakah lalu kemudian polisi sampai pada keputusan untuk melakukan sidik atau tidak ya. Kalau tidak berarti dalam CCTV itu polisi tidak menemukan hal-hal yang kita katakan sebagai mencurigakan itu. Demikian, Mbak. Oke, dan selain juga merekam aktivitas di lokasi dan informasi apa saja sebetulnya yang bisa digali oleh penyidik dari rekaman CCTV tersebut, dan apakah ini bisa membantu untuk menentukan kronologi hingga siapa kemudian orang terakhir yang bersama dengan korban sebelum akhirnya meninggal dunia?
Ya, saya diinformasikan bahwa untuk ini sudah dilakukan 2 kali pemeriksaan, ya, 2 kali olah TKP di TKP di mana korban ditemukan meninggal. Dan saya yakin juga bahwa tentu misalnya terhadap kamar korban pasti sudah diubek-ubek ya, bahkan lebih dari sekali mungkin oleh kepolisian. Artinya sebetulnya sudah lebih dari cukup ya. Lebih dari CCTV sudah sedang diperiksa, lalu kemudian beberapa pihak yang mengantar jenazah juga sudah diperiksa. Maka pasti sebetulnya polisi sudah punya semacam dugaan sementara lah gitu ya. Nah, kalau dalam hal ini dalam konteks dugaan sementara itu toh juga kelihatannya polisi belum terindikasi untuk memutuskan mengadakan ekshumasi, maka kesannya ya tadi bahwa sebetulnya tidak ada hal-hal yang mencurigakan itu. Dengan kata lain, kematiannya adalah kematian yang wajar, ya kita saja yang lalu kemudian mengkaitkannya. Oke. Atau dalam bahasa lain kita sebut cocokologi gitu ya. Dikaitkan dengan kasus yang menimpa mantan Jampitsus ya, padahal sebetulnya sekali lagi tidak ada kaitan dengan itu. Demikian, Mbak. Oke. Iya, nampaknya terlalu banyak cocokologi dalam kasus kematian Sutribo ini, bahkan juga nampaknya konspirasi begitu ya, karena ada beredar dugaan juga bahwa Sutribo diduga dibunuh karena jasadnya ditemukan dengan kondisi mulut berbusa, tapi di satu pihak juga rumah sakit menyebut bahwa tidak ada busa yang terlihat saat Sutribo ini tiba di rumah sakit. Lantas jika nantinya alat bukti CCTV ini berbeda dengan keterangan saksi, mana yang paling bisa dipercaya dalam penyelidikan kasus ini? Wah, karena saya berasal dari kalangan sains ya, yang semuanya berbasis pada data, ya lihat datanya aja lah. Jadi jangan soal percaya-percaya, Mbak. Nanti kalau percaya kan nanti digoreng sana, goreng sini, berubah lagi. Tapi kita lihat datanya saja. Kalau memang datanya tidak ada yang mendukung dugaan bahwa terjadi perbuatan pidana, apakah itu keracunan atau yang lain, ya sudah dihentikan saja, ada lidiknya, ya, dan kita fokus ke yang lain gitu, daripada kita selalu bersyak wasangka ya, apalagi nanti kemudian nyalahkan kepolisian. Ini juga menurut saya aneh juga nih, polisinya tidak tahu apa-apa ya, tapi lalu kemudian disalahkan lah. Kenapa kemudian langsung dikebumikan kan? Sekali lagi kalau memang ada indikasi tidak wajar ya jangan dikebumikan dong gitu ya. Sekarang sudah dikebumikan, baru kemudian polisinya disalahkan. Jadi saya kira kita dudukan saja masalahnya pada proporsinya. Demikian. Lantas, apakah saat ini untuk kemudian tidak lagi memunculkan spekulasi dan menjawab sebetulnya apa yang menjadi penyebab kematian Sutribo, menurut Anda, apakah polisi juga perlu untuk melakukan ekshumasi secepat mungkin begitu, selagi juga menggali keterangan-keterangan saksi dan juga melihat bukti dari CCTV? Ya, kelihatannya pola yang diambil oleh polisi adalah ekshumasi adalah satu langkah terakhir ya. Setelah semua bukti-bukti pendukung ini cukup, baru kemudian diambil langkah terakhir ya. Saya katakan bahwa bisa juga dibalik, langkah terakhir itu menjadi langkah pertama, lalu kemudian didukung dengan langkah-langkah pencarian data-data yang sekunder gitu. Tapi karena polisi sendiri tidak yakin bahwa memang yang bersangkutan itu kematiannya tidak wajar, makanya dicari bukti-bukti pendukung dulu tuh gitu ya, yang mana saya duga itu tidak mendukung pada dugaan bahwa memang terjadi ketidakwajaran. Nah, kalau memang tidak ada bukti bahwa tidak wajar, lalu dasar polisi mengadakan ekshumasi apa? Karena tadi ekshumasi adalah satu perbuatan hukum. Nah, kalau kemudian lalu tidak ada indikasi bahwa ada yang tidak wajar, lalu kemudian polisi mengadakan ekshumasi, kan polisi dong yang diketawain. Ya. Jangan juga lupa bahwa terkait dengan pengeluaran misalnya surat perintah mengadakan ekshumasi, kan ada sumber daya dikeluarkan, ada biaya yang dikeluarkan. Dengan kata lain, perlu ada tanggung jawab moral juga dari kepolisian untuk memerintahkan mengadakan ekshumasi. Jadi jangan kita minta ekshumasi kepada kepolisian padahal sebenarnya tidak ada ground ya, tidak ada dasar untuk itu gitu. Jadi mesti ada kebutuhan dulu gitu ya. Jangan karena ya publik maunya itu maka diadakan, itu saya kira malah menjadikan polisi tidak profesional. Demikian. Baik, lantas Prof. Adrianus melihat sejauh ini hal-hal yang diketahui, sepotong-sepotong fakta yang diketahui dalam kasus kematian Sutribo. Anda melihatnya apakah kasus kematian Sutribo ini bisa dikatakan kematian yang alami atau wajar, atau sebetulnya ada hal yang harus diselidiki? Serta juga apa kemudian saran Anda kepada pihak kepolisian untuk kemudian cepat mengetahui sebetulnya apa penyebab kematian dari Sutribo untuk bisa tidak lagi memunculkan spekulasi di masyarakat begitu? Saya kira kepolisian sudah melakukan metode yang by the book ya, jadi sesuai dengan teorinya gitu, yakni berangkat dari TKP, yakni
dengan melakukan olah TKP di depan klinik tersebut. Dan saya juga duga tadi mengambil data dari kamar jenazah, kamar korban gitu ya. Itu adalah langkah-langkah by the book gitu, langkah-langkah sesuai dengan textbook gitu. Jadi berangkat dari TKP, baru kemudian keluar ke nanya ke teman, nanya ke orang-orang sekitar gitu ya. Nah, maka kalau memang dalam hal ini di TKP saja, di kamar korban saja tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan, ya saya kira nggak tepat kalau kemudian dilanjutkan dengan mendengar apa kata orang, melihat media dan seterusnya yang lalu kemudian cenderung untuk cocokologinya atau malah cenderung untuk gorengannya gitu ya. Jadi jangan kita paksa kepolisian menggunakan metode lain padahal mereka sendiri sudah menggunakan metode yang tepat, metode yang proper untuk mengadakan kegiatan lidik ini. Demikian, Mbak. Baik, kalau begitu terima kasih sudah bersedia untuk berbagi pandangan bersama kami, Prof. Adrianus Meliala, Dewan Pakar Apsifor, dan selamat kembali beraktivitas, selamat sore. Selamat sore, terima kasih.